Shalom, selamat pagi. Tuhan menyertai, menolong, memberkati, dan menuntun hidup kita. Kita masih terus sedang belajar pentingnya proses kematian atau peremukan daging. Dan kita sudah belajar kemarin mengapa penting proses ini bagi orang percaya. Karena kehidupan Kristus hanya bisa keluar, mengalir seperti bau harum yang luar biasa ketika kita masuk dalam proses yang namanya kematian. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaran kami menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi sebenarnya jalan kemenangan untuk kita melihat manusia rohani kita keluar, mengalir, Roh Kudus yang ada dalam roh kita. Dalam ayat 15 dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka, dan juga di antara mereka yang binasa. Yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapa yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Paulus selalu membawa kematian dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi, harta yang ada dalam bejana yang melimpah-limpah itu bisa mengalir ketika bejananya pecah. Karena itu kita melihat ini perkara yang serius. Karena itu 7 tahun belakangan ini kita semua, saya secara pribadi, orientasi dan fokus pelayanan kita itu bukan hanya sebatas pelayanan. Bukan hanya sebatas panggung, khotbah. Bukan hanya sebatas worship leader, melayani, musik, dan segala macam. Karena kita bisa melayani, tetapi kalau dasarnya hidup kita tidak mengalami kematian daging, kita dengar banyak kasus, saudara-saudaraku, hari ini, bagaimana orang-orang yang berkhotbah, punya gelar pendeta, punya gelar-gelar rohani, ternyata mereka tetap dalam kedagingan. Gagal mengalahkan kedagingan mereka. Sehingga nama Tuhan dipermalukan. Mereka tidak menguduskan diri. Mereka tersandung dengan munculnya kedagingan dalam hidup mereka yang membawa pada kematian dan mempermalukan. Karena itu, seberapa penting proses ini, proses kematian daging atau peremukan ini, saya mau katakan ini serius, perkara yang penting. Kita tidak mungkin melayani Tuhan hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani, didasari dengan perkara-perkara duniawi atau kedagingan. Nggak mungkin bisa. Karena itu seberapa penting ini, wah sangat penting sekali. Tidak ada cerita, tidak. Kita semua. Karena itu sekali lagi, mari kita fokus bukan kepada pelayanan. Ataupun kalau kita pelayanan, pertanyaannya apakah hidup kita makin berubah seperti Kristus? Bagaimana respon saudara ketika menghadapi masalah? Apakah kita masih berontak? Ya, masih sulit diatur, masih gampang tersinggung, sulit mengampuni, sulit bersatu, sulit menerima ketidaksempurnaan orang, ketidakidealan. Karena itu kita fokus, apa yang harus kita fokusin? Fokus kepada proses kematian daging. Dan kita perlu menghidupi proses ini sungguh-sungguh, sampai hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kemarin saya sudah sampaikan, Paulus berkata bahwa aku melatih tubuhku, aku menyiksa tubuhku, supaya jangan sampai aku yang melayani ini cerita gini gono gini, tapi ternyata aku ditolak Tuhan. Matius 7 jelas, Tuhan aku udah buat mujizat, Tuhan aku udah mengajar, Tuhan aku sudah bernubuat. Jadi nubuat bukan ukuran, mengajar bukan ukuran, buat mujizat juga bukan ukuran. Karena apa? Pengenalan kita kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara kita masuk dalam proses kematian daging ini, saudara kita akan bertumbuh dalam tingkat pemahaman yang benar tentang anak Allah. Orang yang mendengar firman ketika hatinya belum sembuh, belum pulih, kedagingannya belum betul-betul saudaraku masuk dalam proses kematian daging. Orang yang dengar firman tentang kerajaan surga dan tidak memahami, tidak mengerti, jadi dia susah sekali mengerti. Karena perkara-perkara rohani nggak mungkin kita bisa paham ketika kita masih posisinya duniawi dan kedagingan. Makanya di Matius 13 itu, orang yang dengar firman tapi tidak mengerti. Kenapa dia tidak mengerti? Karena dia masih dalam kondisi duniawi dan kedagingan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah burung-burung yang hitam itu mengambil benih-benih firman. Akhirnya dia boleh saja jadi orang Kristen sekian lama, tapi dalam hidupnya nggak ada terang firman, nggak ada firman
firman. Dia tetap jadi orang Kristen yang jahat, dia tetap jadi orang Kristen yang nggak mengerti rencana Tuhan, lebih mengutamakan dirinya, lebih mengutamakan egonya, lebih mengutamakan dunia ini daripada mengutamakan rencana Tuhan. Tapi orang yang mendengar firman, karena memang dia sudah rohani, kematian dagingnya sudah terjadi, dia langsung bisa paham perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi. Itu yang disebut dia bertumbuh 30, 60, dan 100. Karena itu berbuah itu bukan cerita pelayanan. Sekali lagi, saya percaya orang yang rohani pasti pelayanan. Tapi orang yang pelayanan belum tentu rohani. Bisa dia duniawi banget kok. Dia cuma pakai untuk pemuasan dagingnya, pemuasan roh agamawinya. Supaya apa kata orang, diceritain baiklah. Nggak salah pelayanan. Tapi dasar kita adalah kita masuk di dalam proses yang namanya kematian daging atau peremukan. Dan itu sama saja. Kalau kita kedagingan, kita seperti orang duniawi, kita kanak-kanak. Selama seorang ahli waris tidak akil balik, belum keluar hidup Kristus dalam hidupnya, saudara, dia takluk ya kepada roh-roh dunia. Roh dunia yang miskin, lemah, takluk terus kita. Karena itu saya berdoa, saya rindu sekali Bapak Ibu, supaya kita bisa betul-betul masuk ini ya, keluar bau harum Kristus, minyak narwastu, harta yang ada dalam bejana tanah liat. Itu bejananya harus pecah, bejananya harus remuk, sehingga minyak narwastu yang mahal itu, saudaraku, bisa mengalir. Kristus akan ditinggikan ketika kita makin berkurang-kurang. Pertanyaannya, apakah saudara makin berkurang-kurang dagingnya, atau Kristus makin kecil daging kita, kitanya yang makin hebat, kitanya yang makin jago, kitanya yang makin luar biasa. Kadang saya lihat orang kekuatannya itu, aduh hebat sekali, kuat sekali dagingnya, kuat sekali jiwanya, kuat sekali pikirannya. Dia nggak pernah belajar untuk Kristus yang menguasai. Saya terus belajar untuk betul-betul biar hanya Tuhan, tuntunan Tuhan, Roh Kudus yang menolong kita semua sampai kita mengakui Tuhan dan kita melihat jalan-jalan kita diluruskan oleh Tuhan. Simpson sangat hebat luar biasa, tapi kedagingannya begitu luar biasa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, dan matanya dibutakan. Padahal dia orang hebat, orang kuat. Cerita Simpson itu menjadi budaya. Orang Israel, saudaraku, kalau bayinya lahir sampai umur 3 tahun, tidak boleh dipotong rambutnya. Cucu saya kebetulan keturunan Yahudi, dia nggak boleh dipotong rambutnya menurut budaya Yahudi sampai 3 tahun. Dari mana itu terjadi? Tentu ceritanya itu lahir dari Simpson. Tapi kita lihat, Simpson hebat, kuat. Orang Filistin dikalahkan, tapi dia nggak punya kekuatan. Dia kedagingannya lebih menonjol, jatuh dalam dosa perzinahan. Yusuf nggak kuat secara tenaga, tapi Yusuf jauh lebih rohani, jauh lebih kuat. Buktinya, ketika digoda sama istri Potifar, dia mampu mengalahkan keinginan dagingnya. Padahal, saudara tahu dosa perzinahan itu, Alkitab katakan, jangan didatangin, larikan dirimu. Karena itu Yusuf lari. Datang Simpson, dia mendatangi. Karena itu, saudara perlu jadi orang yang rohani, yang mengalami proses kematian, supaya Roh Kudus, kehidupan Yesus mengalir dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Hamba percaya firman-Mu memerdekakan. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Roh Kudus turun atas hidup kami semua. Demi nama Yesus, urapan dan kuasa Tuhan itu mengalir atas hidup umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.